channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Navila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Haji Pesugihan. Ini ada satu kisah tentang pengalaman hidup yang kelam, yaitu tentang anak-anaknya yang usia 1-3 tahun ini tidak bisa merasakan hidup yang lama. Segala kemewahan yang dimiliki suaminya, tapi itu semua membuat anak-anaknya mengalami musibah. Awal ceritanya sebut saja namanya Alfa. Dia adalah anak yatim piatu. Saat usianya sudah matang, dia diambil atau diminta untuk menjadi menantu seorang haji. Sebut saja namanya Pak Haji Dola. Pak Dola menginginkan Alfa menikah dengan anak sematawayangnya yang bernama Ari. Ari yang dinikahkan sama Alfa dengan maksud tujuan Pak Dola yang sebagai seorang haji. Dia ini ingin mengangkat derajat seorang anak yatim piatu. Pernikahan yang diselenggarakan secara meriah dengan pesta yang begitu luar biasa, yang membuat teman-temannya dan juga keluarganya berdatangan ikut mendoakan kedua mempelai. Sehingga ceritanya usia pernikahan yang sudah menginjak 1 tahun, Alfa ini dikaruniai satu anak pertama yang diidamkan Ari dan juga Alfa. Namun di usia anaknya yang baru 1 tahun, tanpa ada sebab yang jelas, secara tiba-tiba anaknya sakit yang sampai kejang-kejang dan akhirnya tidak bisa tertolong, yang membuat anak itu meninggal dunia secara mendadak. Di 1 tahun pertama tentang anaknya yang meninggal itu tidak ada kecurigaan sama sekali. Dan setelah anaknya Alfa ini meninggal dunia, membuat harta yang dimiliki Ari semakin melimpah. Karena Ari dimodali oleh orang tuanya untuk membuka suatu usaha. Dan usaha yang dilakukannya ini berkembang pesat, tidak ada satupun kendala, semuanya lancar-lancar saja. Para pengunjung atau orang-orang sekitar di tempat tinggal Ari selalu menuju toko yang dimiliki oleh Ari. Mulai dari toko sembako, toko material, toko mebel selalu menjadi tujuan utama bagi masyarakat sekitar, bahkan sampai luar desa. Alfa sendiri tidak menaruh curiga terhadap kekayaan suaminya ini, karena Ari sebagai anak sematawayang seorang Haji Dola. Ia tekun beribadah, tekun melakukan apa saja yang menyangkut tentang agama. Jadi Alfa sama sekali tidak menaruh curiga dengan kematian anaknya. Di tahun berikutnya setelah anak yang pertama itu meninggal dunia, Alfa mengandung dan melahirkan lagi. Sampai anak yang kedua berusia 2 tahun. Namun tidak disangka anak itu mengalami hal yang sama, yaitu meninggal dunia. Kejadian meninggalnya itu saat anak itu diajak Ari ke toko material. Di toko material itu para karyawan sedang menyiapkan satu pesanan, yaitu balok kayu. Balok kayu yang terletak di atas, dan Ari membantu karyawan itu mengangkat balok tersebut. Tapi balok kayu itu melesat dan menimpa kepala anaknya. Kepala anaknya Ari banyak mengeluarkan darah. Digendong dibawa ke rumah sakit dan dirawat sampai seminggu lamanya.
Lalu kemudian Ari pun menggendong anaknya untuk dibawa ke rumah sakit dan di sana dirawat sampai seminggu lamanya. Namun tidak disangka akhirnya anak yang kedua meninggal dunia. Namun semenjak kematian anak yang kedua, usaha Ari semakin luar biasa. Sampai Ari pun sekarang bisa membuka cabang rumah besar mampu dibuatnya. Walaupun dengan segala kemewahan yang dia punya, harta yang melimpah, segala apapun yang diinginkan Alfa itu semuanya tercukupi. Tapi itu semua tidak membuatnya senang secara batin. Anak yang dilahirkannya yang pertama meninggal dunia, yang kedua juga meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Setiap tahun, setiap kematian anaknya, usahanya Ari itu benar-benar semakin luar biasa. Dan orang-orang sekitar yang mengetahui meninggal anaknya Alfa tidak ada satupun yang mencurigai kalau kedua anaknya ini dijadikan tumbal pesugihan. Sama sekali tidak ada pikiran ke arah sana, karena keluarga Ari sendiri dari kalangan orang yang taat beribadah. Orang tuanya yang seorang haji, tidak ada sedikit pun tetangga yang berpikiran kalau kedua anaknya itu dijadikan tumbal pesugihan. Singkat ceritanya, di kelahiran anak yang ketiga, rasa bahagia itu muncul kembali. Sebagai seorang bapak juga sangat senang dengan anak yang dilahirkan oleh Alfa. 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan keadaan masih baik-baik saja. Bahkan anaknya Alfa ini ada babysitternya. Tapi Alfa sebagai seorang ibu tetap saja dia ingin merawat anaknya sendiri. Anak yang ditunggu-tunggu karena kematian anak yang pertama dan yang kedua membuat dirinya sedikit depresi. Namun lagi-lagi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Anak yang ketiganya meninggal dunia. Anak yang dijaga baik-baik sampai anaknya itu bisa berjalan, sampai anak itu bisa meraih barang-barang yang diinginkannya. Di saat kegembiraan, keceriaan sedang menyelimutinya, musibah tiba-tiba datang menghantamnya. Anak yang ketiga meninggal dunia di kolam renang yang dibuat oleh orang tuanya. Yang kejadiannya saat itu susternya sedang pamitan untuk pergi pulang kampung. Sementara Alfa dan suaminya tidak tahu kalau anak yang berusia 3 tahun itu keluar dari rumah menuju kolam renang, yang membuat anak itu meninggal dunia. Alfa menangis meronta-ronta sampai hampir 1 minggu tidak mau makan, tidak mau keluar kamar, dan depresinya semakin parah. Setelah kematian atau meninggalnya anak yang ketiga ini, entah dari mana usaha Ari semuanya berangsur-angsur semakin meningkat. Cabang toko materialnya sudah di mana-mana. Usaha yang dikelolanya seperti tidak ada halangan dan hambatan. Sementara orang tuanya Ari yang mendengar kabar tentang kematian anaknya Alfa, beliau malah memberikan ucapan selamat kepada Ari. "Selamat nak, kamu sudah menjadi anak yang sukses, anak yang bisa mengangkat derajat keluarga." Alfa yang melihat dan mendengar itu sempat bingung dan terheran-heran. Bagaimana tidak heran seorang haji, seorang kakek yang seharusnya merasa sedih karena kehilangan cucu yang ketiga kalinya. Tapi rasa sedih itu sama sekali tidak terlihat, tapi malah wajah bahagia yang terpancar di wajah orang tuanya Ari. Sampai sehingga ceritanya setelah hampir 10 tahun rumah tangga mereka membina, akhirnya Alfa bisa melahirkan anak yang keempat kalinya. Namun belum genap 1 tahun, baru berusia 9 bulan, kesedihan kembali menyambutnya.
Alfa harus kehilangan anaknya lagi dan lagi. Anak yang dilahirkan selalu meninggal dunia. Dia berusaha menenangkan hati, memohon, meminta petunjuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi musibah-musibah di tahun-tahun sebelumnya menjadi pembelajaran dan tidak akan terjadi lagi. Dengan ketakwaan Alfa, dia pun mendapatkan petunjuk dari mimpinya. Di dalam mimpinya itu, Alfa bertemu dengan ayahnya yang sudah almarhum. Kemudian ayahnya berujar, "Tinggalkan suamimu, tinggalkan suamimu." Dan mimpi itu datang berkali-kali. Sementara Alfa yang melihat suaminya yang taat beribadah, seorang suami yang menghormati istrinya, bagaimana mungkin Alfa meninggalkan suaminya? Di dalam mimpi petunjuk dari almarhum ayahnya yang selalu datang di setiap malamnya, sampai Alfa mencari tahu apa arti dari mimpi itu, dan Alfa pun meminta izin kepada Ari suaminya untuk takziah ke makam ayahnya. Alfa pun berangkat ke makam ayahnya. Tapi sebelum Alfa sampai ke pemakaman, dia ke rumah keluarganya terlebih dahulu. Alfa pun disambut baik oleh keluarganya. Dia meminta agar salah satu keluarganya mendampingi ke makam ayahnya. Sesampainya di makam, Alfa menangis terseduh-seduh dengan menceritakan mimpi yang dialaminya. Dia pun kemudian bercerita kepada keluarganya kalau dirinya mendapatkan petunjuk lewat mimpi kalau harus berpisah dengan suaminya. "Kenapa kamu harus berpisah? Kenapa kamu harus meninggalkan suami kamu?" ujar kerabatnya. "Saya bingung harus bagaimana, sedangkan bapak selalu datang lewat mimpi agar saya meninggalkan suami saya. Dan mimpi itu bukan sekali atau dua kali, tapi itu berkali-kali," jawab Alfa. Mendengar cerita dari Alfa, salah satu keluarganya menyarankan kepada Alfa, "Kita datangi sesepuh di kampung kita saja. Kita tanya, apa arti mimpi kamu?" Mendapat saran seperti itu, mereka berdua dengan salah satu keluarganya berangkat ke rumah sesepuh dengan diantar oleh sopir pribadinya. Lalu kemudian Alfa bertanya, "Apa maksud mimpi saya? Kenapa bapak saya yang sudah meninggal selalu memberikan petunjuk kepada saya kalau saya harus berpisah dengan suami saya? Apa arti mimpi itu?" tanya Alfa penasaran. "Mimpi itu datang bukanlah bapak kamu. Itu hanyalah jin yang menyerupai bapak kamu. Tapi itu sebagai pengingat bagi kamu. Karena mimpi itu datangnya berkali-kali, itu dibenarkan. Tapi di balik orang tuamu yang datang lewat mimpi, orang tuamu memintamu untuk pisah dengan suami kamu itu tidak bermaksud untuk memisahkan segala-galanya. Tapi ada satu hal yang membuat orang tuamu selalu datang," kata sesepuh itu. "Memangnya kenapa, Bah? Ada apa?" tanya Alfa yang masih penasaran. "Abah heran sama kamu. Entah apa yang Abah lihat. Kamu yang saat ini sedang mengandung, kamu diminta untuk bisa melahirkan secepatnya. Tapi dalam kandungan kamu, Abah lihat benar atau tidaknya melihat masa lalu kamu. Kamu sangat berduka dengan meninggalnya anak-anak kamu." "Iya, Bah. Benar, Bah." Saat membicarakan tentang anak, tetesan air mata Alfa langsung mengalir begitu saja. "Kenapa bapak kamu meminta kamu itu untuk pisah dengan suami kamu? Karena demi keselamatan anak kamu, kamu harus bisa menghadapi itu. Jadi apa benar tentang mimpi itu, Bah? Tapi Abah menyarankan sama kamu, nanti setelah kamu itu melahirkan, segera pisah dengan suami kamu." "Bah, saya bingung. Suami saya rajin beribadah. Tapi kenapa, Bah? Kok anak-anak saya yang harus meninggal dunia? Itu bukanlah suami kamu, tapi ada dalang yang lain. Maksudnya apa, Bah?"
Ada dalang di balik suami kamu yang kaya raya itu. Ada seseorang yang sengaja menghadirkan sosok hitam di rumah kamu yang akan mengambil anak-anak kamu itu. Maksudnya apa, Bah? Saya belum paham sepenuhnya. Ya, pokoknya Abah lihat wallahu alam. Abah lihat ada hal yang tidak benar. Ada yang ganjil, tapi bukan suami kamu. Tapi ada seseorang yang sengaja melakukan itu semua. Dan itu orang terdekat suami kamu. Lah terus bagaimana, Bah? Apa saya harus tinggalkan suami saya? Ya, kamu harus berpikir, ngomong baik-baik sama suami kamu. Ya sudah, Bah. Terima kasih atas sarannya. Singkat ceritanya, Alfa dan keluarganya balik lagi ke rumah. Masalah tentang Alfa, mereka sepakat untuk Alfa mencari-cari masalah agar dia bisa berpisah dengan suaminya. Bukan maksud untuk memisahkan dengan Ari, tapi demi keselamatan anak yang dikandung oleh Alfa. Alfa memang menginginkan secara lahir batin agar anak itu bisa dibesarkan bersama suaminya. Namun mau tidak mau, Alfa akhirnya mengikuti saran dari keluarganya. Setelah urusan itu selesai, Alfa kembali lagi ke rumah di mana dia tinggal bersama suaminya. Dia menemui suaminya beberapa hari setelah mendapatkan petunjuk itu dalam kehamilan usia yang 5 bulan. Alfa dengan sengaja mencari-cari masalah. Sampai singkat ceritanya, suaminya setiap hari marah-marah melihat kelakuan dari Alfa. Bahkan pernah tidak pulang ke rumah karena jengah melihat Alfa. Alfa pun tidak mempermasalahkan itu karena sengaja dibuat oleh Alfa sendiri. Sampai singkat ceritanya, Alfa melahirkan dan usia anaknya 10 hari. Alfa resmi keluar dari rumah suaminya. Alfa yang berusaha menanggung beban berat karena dia merawat anaknya tidak didampingi oleh suaminya. Sebenarnya Alfa tidak kuat, hatinya menangis pilu, tapi mau bagaimana lagi, Alfa harus menjalani itu semua demi anaknya. Setelah resmi bercerai, Alfa kembali ke keluarganya dengan anak yang masih berusia 3 bulan. Dia tinggal di keluarganya. Dan setelah sebulan lamanya, dia mendengar kabar kalau orang tuanya Ari yang perempuan meninggal dunia. 5 bulan usia anaknya, Ari dikabarkan menikah kembali. Alfa yang tidak kuat melihat suaminya menikah lagi, anak yang berusia 1 tahun, Alfa meminta izin kepada keluarganya agar anaknya ini diasuh oleh mereka. Dan Alfa meminta izin untuk berangkat menjadi TKW. Sementara keluarganya itu hanya mengiyakan apa yang menjadi pilihan Alfa. Keinginan Alfa terlaksana. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia berangkat menjadi TKW di salah satu negara. Alfa meninggalkan anaknya yang masih kecil. Singkat ceritanya, sampai 15 tahun Alfa menjadi TKW. Sepulangnya ke rumah, anaknya Alfa yang sedari kecil diasuh oleh keluarganya Alfa, sehingga anak itu tidak mengenal orang tuanya. Dan Alfa sempat mendapatkan dari anak kandungnya sendiri. "Nak, ini ibu nak, ini ibu yang melahirkan kamu, nak." Di usia 1 tahun sampai 12 tahun tidak pernah melihat sosok ibunya yang seperti apa. Keluarganya pun mencoba menjelaskan kepada anak tersebut. Dan mungkin anak itu butuh waktu untuk bisa menerima kedatangan ibunya. Butuh waktu yang sangat lama, tidak cukup seminggu atau 2 minggu. Karena memang anak itu cukup lama ditinggal oleh ibunya. Tapi karena ikatan batin antara anak dan ibu, akhirnya mereka berkomunikasi sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya anak itu bisa menerima kehadiran Alfa sebagai ibunya.
Dan Alfa pun memaklumi itu. Mungkin anaknya marah karena sedari kecil tidak diasuh olehnya. Sampai singkat ceritanya, Alfa yang sudah sukses menjadi TKW mampu mendirikan rumah sendiri, mampu menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah menengah kejuruan, dan Alfa merencanakan agar anaknya ini bisa sampai sarjana. Dan sampai suatu waktu saat di jalan ingin menjemput anaknya, tanpa sengaja Alfa bertemu dengan mantan suaminya. Alfa menanyakan kabar tentang dirinya yang dulu pernah dia lihat sendiri kalau mantan suaminya ini sudah menikah. Ditanya tentang kabar istrinya dan anaknya yang dilahirkan dari istri barunya. Namun ternyata di pernikahan yang kedua kalinya ini, Ari dan istrinya mengalami hal yang sama seperti saat dengan Alfa. Anak yang dilahirkan selalu meninggal, dan sampai sekarang pun istrinya tidak mempunyai keturunan lagi. Sampai usahanya Ari semakin menurun karena mungkin dalang dibalik kesuksesannya Ari sudah meninggal dunia. Semenjak almarhum ayahnya meninggal dunia, beliau yang dikenal sebagai orang kaya raya, namun sekarang kekayaan itu mulai menyusut dan kehidupan Ari mulai berubah. Aku meninggalkanmu bukan karena aku ingin pisah denganmu, tapi karena aku ingin membesarkan anakku. Itu semua ulah dari orang tuamu sendiri selama berpuluhan tahun. Semua anak-anakku yang meninggal dunia itu adalah ulah dari orang tuamu sendiri. Ari yang mendengar itu hanya bisa menangis, dan Ari mencoba memastikan ucapan dari Alfa. Benarkah apa yang dikatakan Alfa? Ari mencoba mendatangi orang-orang pintar, dari praktisi sampai Pak Kiai. Semua pun menjawab hal yang sama. Kalau di balik gagalnya Ari yang tidak mempunyai keturunan dan sama sekali tidak ada anak yang hidup sampai menjadi dewasa, semua itu dikarenakan dalang pesugihan orang tuanya sendiri. Semenjak kematian orang tuanya, usahanya mulai turun dan akhirnya Ari menjadi orang biasa. Bahkan Ari pun lebih rendah daripada Alfa. Semua itu karena diawali dengan pesugihan. Sementara pesugihan itu tidak ada yang melanjutkannya. Dengan begitu harta warisan akan habis dengan sendirinya. Karena iblis tidak akan melepaskan harta yang sudah diberikan. Iblis akan menariknya kembali. Alfa yang sudah tidak mungkin lagi menerima walaupun Ari masih ada hubungan dengan anak yang dilahirkan Alfa. Namun rasa kecewanya terhadap orang tuanya Ari tidak bisa ditutupi lagi. Ari sendiri kecewa dengan orang tuanya, seorang haji yang ternyata adalah pelaku dari pesugihan. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.